Efeknya berdoa dan kurang berdoa. Doa adalah sebuah seni yang tidak bisa sembarang dipelajari, harus orang yang sudah lahir baru atau lahir kembali. Tapi kalau Anda memang mau mempertajam satu skill, pertajamlah kemampuanmu untuk berdoa. Bukan hanya berguna untuk dirimu di masa-masa krisis atau kritis hidupmu, tapi doa itu sangat berguna buat orang lain juga. Kalau rumah Tuhan disebut rumah doa, jemaatnya nggak bisa berdoa gimana? Bisa berdoa itu penting loh. Karena itu akan nanti menjadi penolongmu di saat-saat kau butuh. Karena jalur dengan Tuhan itulah koneksi sesungguhnya yang kau perlukan. Kalau kita pelihara hubungan dengan orang-orang yang berkuasa atau yang pegang kunci, atau dengan orang tertentu kita melobi, supaya apa? Nggak ketinggalan informasi, jangan sampai nanti ada apa-apa, kita tinggal di gua, kita nggak tahu, lalu kita kena celaka. Padahal sebenarnya sudah bisa dengar-dengaran, apalagi doa. Orang yang paling tahu segala sesuatu di hidup kita, yang sudah ada di masa depan kita itu Tuhan. Tapi kita justru biasanya remehkan dan abaikan. Orang yang smart, cari Tuhan dulu. Dan cari Tuhan selalu. Doa itu penting sekali karena Tuhan yang pegang kunci kehidupan ini. Dan kita tidak bisa jauh-jauh. Onderdil kita semua itu dari pabriknya. Tuhan itulah yang menjadikan kita. Saya mau jelaskan di sini ayat, kalau saya membaca firman, misalnya Lukas 9, itu biasanya satu kesatuan. Saya kalau baca Alkitab nggak suka begini, comot-comot ayat mana, ayat mas itu ya oke. Cuman saya jadi hilang konteks. Kalau Anda baca Lukas 9 ini sungguh-sungguh very interesting. Gini ya, saya kasih sedikit, saya kasih spilling. Saya akan kasih bocoran bagaimana cara saya membaca pasal demi pasal. Tiap pasal itu ya, Yesus ngajar gini kok selanjutnya terjadi mujizat itu ya. Itu nggak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Kenapa yang Tuhan sembuhkan itu orang tuli dulu supaya dia dengar firman. Nah waktu saya baca Lukas 9, di sini itu ada satu kejadian yang nanti saya lanjutkan di ibadah berikutnya. Kenapa ada berkat terlewat? Karena murid-murid Yesus pilih tidur daripada berdoa. Nanti bolehlah Anda curiga, next-nextnya setelah kita baca kejadian di gunung ini, ketika murid-muridnya milih tidur daripada sembahyang, Anda boleh, kecurigaan Anda akan terbukti bahwa ayat-ayat berikutnya, story-story kemudian selanjutnya, nanti ya, si rasul-rasul murid Yesus ini kesleo semuanya dalam kehidupan. Nggak berdoa, nggak ada tuntutan.